Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hani Musayyadah, Padilah, Kurnia Sari Rahma, Anisah, dan Indra Yurdan. Kami merupakan mahasiswa UIN SS Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Lokal 6D, yang akan menjelaskan mengenai Industri Outlook 2021 yang bertema Mall masih sulit bangkit di masa pasca COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Industri yang diampu oleh Bapak Aras Halim Bernas, SEMAK. Baiklah, tunggu apa lagi? Check this out! Sorotan terbaru, Saudara, PPKM darurat resmi diberlakukan. Salah satu poinnya, pusat perbelanjaan seperti mal tutup sampai tanggal 20 Juli. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Pelaksana PPKM Jawa Bali mengumumkan, mulai 3 Juli pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara sampai tanggal 20 Juli. Keputusan ini diambil merespon menanjaknya kasus corona di Indonesia berakibat pada penuhnya ketersediaan kamar rumah sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang COVID. Jadi, pada akhir 2019 lalu telah terdeteksi virus baru di Cina, yaitu virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal sekarang dengan nama COVID-19. Dan telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Untuk menahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Pertama adalah social distancing atau pembatasan sosial. Kebijakan ini mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang lain. Kebijakan yang kedua, yaitu bekerja dari rumah atau work from home, WFH. Selain itu, pemerintah juga meminta seluruh masyarakat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kebijakan terbaru yang pengaruhnya paling besar yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam kebijakan ini, gerak masyarakat sangat dibatasi dalam suatu wilayah. Sebagian besar kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum. Dengan segala pembatasan ini membuat dunia usaha melesu. Pasalnya, segala gerak dibatasi sehingga para pengusaha tidak bisa berjualan lagi. Contoh yang paling terlihat saat ini adalah semakin sedikitnya masyarakat yang pergi ke pusat perbelanjaan atau mal. Wakil Ketua Umum APPBI Alfonso Widjaja mengatakan, pandemi ini telah membuat jalan kedatangan ke mal-mal seluruh Indonesia anjlok hingga 90%. Jumlah pengunjung merosot usai munculnya anjuran untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dengan mencegah penyebaran virus. Kondisi tersebut membuat pengelola mal banyak merugi. Bahkan ada beberapa pusat perbelanjaan yang kemudian memilih untuk menutup operasi dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ke karyawan. Wakil Ketua REI Rusmin Lawin mengatakan bahwa sejumlah mal telah menutup semua operasinya akibat dari dampak COVID-19. Di antaranya adalah jaringan Mall Sumarecon, Senayan City, Lipo Mall, dan Plaza Indonesia. Adapun mal lainnya kemungkinan akan segera menyusul langkah tersebut. Dalam jangka pendek, sejumlah pusat perbelanjaan memang telah mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan hanya mengurangi jam operasional, menyediakan hand sanitizer dan masker, serta mengadakan beberapa promo. Dampak pandemi juga dirasakan oleh perusahaan pakaian dan sepatu asal Spanyol yaitu Zara. Perusahaan ini mencatat kerugian untuk pertama kalinya pada kuartal 1 tahun 2020 senilai 6,5 triliun. Kerugian ini disebabkan dari dampak COVID-19 sehingga perusahaan menutup sebagian besar
gerai retail Zara untuk mencegah virus tersebut. Saat ini, perusahaan sedang gencar melakukan penjualan secara daring demi bersaing dengan toko busana lainnya, yakni H&M, Uniqlo, Fast Retailing, ASOS, dan Boohoo. Pada masa pandemi seperti saat ini, juga mendorong masyarakat Indonesia untuk sering berbelanja online. Masyarakat yang masih merasa khawatir untuk berbelanja di mall akan beralih pada platform e-commerce. Seiring aktivitas berbelanja online yang terus meningkat, bisnis logistik ikut diuntungkan dengan perubahan perilaku konsumen seperti ini. Selama masa pandemi tidak bisa dipungkiri, mal-mal sepi pengunjung, apalagi masih berlaku hingga masa normal berikutnya, dan pada masa vaksin didistribusikan, masyarakat masih takut untuk berkunjung ke mal. Karena melonjaknya kasus COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali, Presiden Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan kebijakan PPKM atau kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli. Keputusan ini diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini. Dengan ditutupnya mal di beberapa wilayah oleh pemerintah bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena walaupun pihak mal sudah menerapkan prokes seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, akan tetapi terlalu banyak pengunjung yang sering berdatangan dan keluar masuk mal juga bisa menyebabkan terpaparan COVID-19 ke pengunjung satu dengan pengunjung lainnya. Untuk itu, di masa pandemi ini akan lebih baik jika penjual berdagang di mal bisa dapat memanfaatkan teknologi yang sudah canggih untuk memasarkan produk penjualannya dan bisa melakukan transaksi delivery atau memesan dari rumah saja agar memudahkan pelanggan untuk memesan dan membeli barang yang ada di mal tanpa harus keluar rumah, serta hal ini dapat mengurangi penularan virus COVID-19 atau Corona. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia sebaiknya tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, yaitu dengan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, baiklah, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.